Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, diterima dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Nawawi, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah anak dari sahabat yang mulia Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang mempunyai banyak keutamaan. Beliau masuk Islam bersama bapaknya Umar bin Khattab, yang ketika itu beliau Ibnu Umar masih kecil. Beliau masih anak-anak, belum balik. Beliau sudah masuk Islam. Namun Abdullah bin Umar walaupun masih anak-anak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau kecerdasan di dalam berfikir. Makanya ketika Abdullah bin Umar ingin masuk Islam, kemudian disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya minta izin dulu kepada bapaknya Umar bin Khattab. Maka lantas Abdullah bin Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala minta izin kepada bapakku sebelum menciptakan aku?" Tentu tidak. Maka demikian juga aku berada di atas keislaman, masuk Islam, tidak perlu aku minta izin kepada bapakku, karena ini adalah hal yang akan menyelamatkan diriku di dunia dan di akhirat. Nah, itu sahabat
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau tidak ikut perang Badar dikarenakan usianya yang masih muda. Beliau minta izin kepada Nabi supaya ikut, namun Rasulullah tidak mengizinkan. Sebab yang diperbolehkan untuk berjihad tatkala itu adalah anak-anak yang sudah balik, bukan yang belum balik. Nah, Abdullah bin Umar, beliau masih muda, belum balik, tetapi beliau sudah berkeinginan untuk berjihad, namun Rasulullah belum izinkan beliau. Nah, nanti di perang Uhud, menurut sebagian riwayat, Ibnu Umar ikut dalam perang Uhud dikarenakan usianya sudah mencapai usia balik. Demikian pula dalam perang Khandaq, beliau juga hadir di situ. Dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Abdullah bin Umar juga menghadiri hal tersebut. Dalam Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, juga dihadiri oleh Abdullah bin Umar, dan ketika itu umur beliau baru 20 tahun. Nah, beliau juga menyaksikan perang Yarmuk, kemudian dibukanya kota Mesir, dan beliau memasuki negeri Syam, negeri Irak, negeri Faris, dan berbagai negeri yang lainnya dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam. Disebutkan juga Ibnu Umar ini dikenal sebagai sosok sahabat yang pemberani. Beliau di usianya yang masih muda sangat ingin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu mesti mengorbankan jiwa dan harta. Tapi beliau tidak takut dengan hal tersebut. Maka ini adalah sosok keberanian yang ada pada sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Bahkan setelah Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat Ibnu Umar. Ada sekitar 2630 hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini juga dalam menyampaikan hadis sangat berhati-hati. Beliau tidak mau menambah-nambahinya, sebagaimana beliau tidak mau mengurang-nguranginya. Sehingganya hadis Ibnu Umar ini, apa yang beliau riwayatkan betul-betul berhati-hati di dalam menyampaikan. Karena apa? Apa yang disampaikan dari Nabi itu bukan sembarang ucapan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanggungjawabannya kepada orang yang keliru dan salah dalam mengucapkan. Apalagi kalau sengaja berdusta. Rasulullah sudah mengancamnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduk di dalam api neraka. Nah, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikenal sebagai sahabat yang berilmu. Sehingganya Imam Malik pernah berkata bahwa Ibnu Umar ini selama 60 tahun setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi fatwa kepada manusia tentang perkara-perkara agama, baik di musim haji maupun selainnya. Ini sahabat Ibnu Umar. Selain itu juga beliau dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat kuat dalam berpegang teguh kepada Nabi. Semua perkara yang pernah dilakukan sama Nabi diikuti sama Ibnu Umar. Sampai suatu hari pernah Ibnu Umar berhenti di suatu tempat. Untuk apa? Bukan suatu hajat, bukan karena suatu keperluan atau ada sesuatu yang diinginkan di situ, bukan. Tetapi dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, dulu Rasulullah pernah berhenti di sini.
Nah, saya ingin juga berhenti di sini. Kenapa? Rasul pernah berhenti di situ. Jadi berjalannya Rasul, berhentinya Rasul itu diikuti sama sahabat Ibnu Umar ini. Saking seriusnya beliau dan kuatnya beliau dalam berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai bukti dan lambang kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kalau benar kita cinta sama Allah, harusnya kita ikuti Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi. Kalau kamu ikut Nabi, itulah tanda benarnya cinta kamu sama Allah. Baru Allah balas cintamu. Yuhibbukumullah, Allah cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, Ibnu Umar juga dikenal sebagai sesosok sahabat yang kuat dalam beribadah, sampai pernah dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah bersabda kepada Ibnu Umar tentang Ibnu Umar, ni'mar rajulu Abdullahi, sebaik-baik orang kata Nabi adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusolli minal lail, seandainya beliau sholat malam. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar, seandainya saja dia sholat malam. Maka semenjak mendengarkan hadits ini, Abdullah bin Umar tidak pernah telat walau satu malam untuk mengerjakan qiyamul lail. Selalu beliau sholat malam, selalu beliau qiyamul lail, sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia. Dan juga beliau dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat zuhud terhadap dunia. Beliau hanya mencukupkan dengan yang halal-halal saja, dan beliau tinggalkan segala yang haram. Karena beliau sadar dunia itu cuman sementara, akhirat itu selamanya. Makanya di antara nasihat beliau, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore baru mau beramal. Wa idza amsaita fala tantadhiris sobah. Dan kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi baru mau beramal. Wa khud min sihhatika limaradik, maka pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan pergunakan hidupmu sebelum datang kematian menimpamu. Nah, ini dari nasihat yang sangat berharga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Ibnu Umar inilah yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Hadis ini terbilang hadis yang cukup panjang karena dia bercerita tentang sebuah kejadian. Bercerita tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di kalangan Bani Israel terdahulu. Nah, maka sifatnya cerita. Jadi Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum minas sakhrah illa an tada'ullaha bisalihi a'malikum." Jadi diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang pernah mengadakan suatu safar perjalanan jauh. 3 orang ini termasuk dari orang-orang terdahulu yang datang sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel dia. Jadi kejadiannya sudah lama diceritakan sama Nabi. 3 orang ini ketika mengadakan safar perjalanan, maka tiba waktu malam, akhirnya mereka pun terdesak untuk bermalam dan mengambil tempat berteduh di dalam sebuah goa. Maka mereka pun ketemu sebuah goa, mereka masuk ke dalam goa itu
supaya bisa bermalam di situ dan bisa berteduh di situ. Maka apa yang terjadi ketika mereka sudah masuk ke dalam goa, tiba-tiba batu yang sangat besar menggelinding dari atas gunung, kemudian jatuh tepat di depan atau di mulut goa yang mereka masuk ke dalamnya. Maka tertutup rapat pintu goa tersebut. Mereka tidak bisa keluar karena batu yang menutupi mulut goa tersebut sangat besar, tidak bisa digerakkan hanya dengan tenaga manusia. Maka melihat kondisi mereka seperti itu, mereka pun tidak berputus asa. Mereka yakin bahwa masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Maka jangan khawatir. Mereka pun berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang mengurung ini, melainkan kalau kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya, maksudnya ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah selamatkan kita dari batu ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 3 orang ini termasuk dari orang-orang yang punya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika mereka berada dalam kondisi yang seperti itu, mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Mereka tidak mencari kambing hitam. Kalau ada dapat musibah, mereka introspeksi diri. Ini para jamaah sekalian, orang yang beriman seperti itu. Ada masalah, ada musibah, bukan dia mencari kambing hitam, bukan dia menyalahkan orang lain, bukan. Tetapi dia introspeksi diri, barangkali musibah ini datang karena saya juga. Nah, ini lihat orang-orang ini. Ketika mereka berada dalam kondisi seperti ini, mereka tidak mengatakan siapa yang pertama kali menyarankan kita supaya masuk dalam goa ini, dialah yang salah. Mereka tidak berkata seperti itu, tetapi langsung mereka berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena mereka paham, mereka tahu berdebat tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah kalau kita bisa mencari solusi yang tepat, jalan keluar atas masalah yang kita hadapi sekarang ini. Nah, dulu Pak, tidak ada seperti zaman sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang kita tersesat, kita masih punya HP, kita bisa menelpon, kita masih bisa lihat GPS, kita masih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini zaman dulu. Jadi jangan dibayangkan mereka mungkin punya HP, tidak ada dulu. Sehingga satu-satunya yang mereka harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang mereka harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faqala rajulun minhum, mereka 3 orang, salah satunya mulai berdoa, Allahumma kana li abawani syekhani kabirani wa kuntu la aqbaqu qablahuma ahlan wala mala. Ya Allah, sesungguhnya saya, ya Allah, punya kedua orang tua yang mereka itu sudah tua renta, ya Allah, dan aku ketika bersama mereka sudah menjadi kebiasaanku. Aku tidak akan memberikan susu, yaitu minuman susu yang aku perah, kepada siapapun termasuk saya dan keluargaku sebelum kuberikan itu kepada kedua orang tuaku. Ini sebelum mereka makan, sebelum dia makan, sebelum keluarganya makan, dia mau ke orang tuanya dulu makan sebelum dia. Fana abi talabu syajara yauman falam aruh alaihima hatta nama. Maka apa yang terjadi? Suatu hari, kata beliau, aku pun mencari kayu. Aku mencari kayu di hutan, dan aku pun terlambat sehingga aku tidak bisa kembali pulang kecuali waktu sudah larut malam. Hatta nama fahalabtu lahuma gubuqahuma fawajadtuhuma naimaini.
Maka ketika aku pulang, aku perahkan susu, aku datang kepada kedua orang tuaku untuk memberikan air susu itu kepada mereka, tapi ternyata aku dapati kedua orang tuaku telah terlelap tidur. Fakaritu an uqidhahuma wa an aqbuqa qablahuma ahlan aw mala. Maka aku pun tidak mau untuk mengganggu kedua orang tuaku. Aku tidak mau mengganggu istirahat mereka. Aku tidak bangunkan mereka. Dan aku juga memegang prinsipku ini. Aku tidak berikan air susu ini kepada keluargaku sebelum untuk kedua orang tuaku. Maka apa yang terjadi? Falabistu wal qadahu ala yadayya wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajru was-sabbiyatu yatada'una inda qadami. Maka apa yang terjadi? Aku pun berdiri sambil memegang cangkir atau bejana tempat susu tersebut. Aku tunggu kedua orang tuaku sampai dia bangun. Artinya dia bermalam, dia pegang itu bejana susu tersebut sampai kedua orang tuanya bangun. Tengah malam, dari malam hari sampai subuh. Subhanallah. Hingga terbit subuh, dalam keadaan anak-anakku sudah merengek-rengek di bawah untuk minta susu itu, tapi aku tidak berikan. Aku sudah punya prinsip, tidak ku berikan ini susu kecuali orang tuaku meminum terlebih dahulu. Maka bangunlah kedua orang tuaku, fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Ia pun minum dari susu tersebut. Maka dia sebutkan amal solehnya ini. Ini menggambarkan bakti seorang anak sama orang tuanya. Maka dia pun berkata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika batigha'a wajhik. Jikalau aku melakukan hal tersebut ya Allah, betul-betul karena mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fih, maka selamatkan kami ya Allah min hadhihi sakhrah, dari batu yang mengurung kami ini. Famfarajat syai'an la yastati'unal khuruja minhu. Maka dengan kekuasaan Allah, batu tersebut bergeser, tapi mereka masih belum bisa keluar. Bergeser sedikit itu batu, tapi mereka masih belum bisa keluar. Faqala al-akhar, maka maju orang yang kedua. Dia pun berdoa seraya menyebut amal solehnya. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, dia ceritakan kondisinya dulu. Dahulu ya Allah, aku punya seorang sepupu wanita. Dia adalah putri dari pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia wanita yang sangat aku cintai. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha, aku sangat cinta kepadanya, ka asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa, seperti seorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Aku pun menginginkan orang tersebut, aku pun menginginkan wanita tersebut, tapi dia menolakku, katanya. Dia pun menolakku. Maka tibalah suatu hari ketika terjadi suatu musibah, musim paceklik yang melanda ketika itu. Maka wanita ini pun datang kepadaku. Dia minta bantuan kepadaku. Aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku, mau melakukan perbuatan niza, zina, nauzubillah. Syaratnya itu dibayar 120 dinar, dikasih bantuan. Syaratnya dia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Fafa'alat, maka wanita tersebut karena terdesak, dia pun mau melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku pun mampu untuk melakukan perbuatan nista itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falamma qa'attu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di antara kedua kaki wanita tersebut, qalat, wanita itu tiba-tiba berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqihi. Wahai fulan, wahai sepupuku, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan haknya, kecuali dengan cara yang benar.
fansaraftu anha, maka mendengarkan ucapan wanita tersebut dia pun bergetar, dia pun langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, aku pun berpaling dari wanita itu. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia wanita yang sangat aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan tetap aku berikan ya Allah 120 dinar yang aku berikan kepada dia dengan gratis. Tidak jadi aku melakukan perbuatan nista itu. Maka dia pun berdoa, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhik, jikalau aku melakukan perbuatan itu semua karena betul-betul mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih, bebaskan kami dari apa yang mengurung kami ini. Famfarajat sakhratu ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha, maka dengan kekuasaan Allah lagi-lagi batu tersebut bergeser. Dengan kekuasaan Allah batu tersebut bergeser, tapi mereka masih belum mampu keluar dari batu itu. Maka majulah orang yang ketiga. Orang yang kedua selesai dengan doanya, naam, Allah kabulkan, dan bergeser batu itu. Dia sebut amal solehnya, bahwa dia adalah seorang yang dahulu pernah menjauhi perbuatan zina, sekalipun dia mampu lakukan, dia tinggalkan itu karena Allah. Orang yang ketiga maju, wa qala salis, Allahumma in ista'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dahaba. Ya Allah, dahulu aku mempekerjakan para pekerja, dia memperkerjakan para pekerja, dan aku berikan mereka kepada mereka gaji mereka masing-masing. Hanya satu orang saja yang dia tidak sabar kemudian langsung pergi, dia belum sempat mengambil gajinya ya Allah. Fathammartu ajrahu, maka gaji tersebut aku simpan, bahkan aku gunakan untuk aku kembangkan. Dan subhanallah, kathurat minhul amwal, ternyata dari situ, dari modal itu, gajinya orang tadi berkembang menjadi harta yang banyak. Faja'ani ba'da hinin faqala, maka tiba-tiba orang tadi setelah beberapa waktu lama dia datang kepadaku, lalu dia bertanya, dia menagih gajinya. Qala ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan kepadaku gajiku yang dulu, yang belum sempat ku ambil itu. Fakultu kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqari wal ghanam war raqiq. Kata orang ini, dia jujur, amanah dia. Semua yang kau lihat di depanmu itu, katanya, ada kambing, ada sapi, ada onta, berikut budak-budaknya, itu milikmu semuanya. Karena aku telah kembangkan hartamu, sudah menjadi harta yang begitu banyak. Maka orang ini merasa dipermainkan. Dia berkata, fakultu la faqala la tastasdi'u bi, wahai hamba Allah, jangan kau permainkan saya, jangan kau olok-olok saya. Maka dia berkata, fakultu la astahzi'u bik, aku tidak mempermainkanmu, aku tidak mengolok-olokmu, itu memang hartamu. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, maka dia pun mengambil semuanya dan dia tidak sisakan walaupun satu. Ya, ambil semuanya. Maka dia pun berkata, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, jikalau aku lakukan semua itu ya Allah hanya mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka bebaskan kami, tolong lepaskan kami, selamatkan kami dari apa yang menimpa kami sekarang ini. Famfarajati sakhrah, maka tiba-tiba dengan kekuasaan Allah batu tersebut bergeser. Fakharaju yamshun, maka dengan itulah mereka bisa keluar dan mereka bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Subhanallah. Hadits ini kata Imam Nawawi muttafaqun alaih, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan bagaimana kisah yang sangat menakjubkan ini, ya. 3 orang dari kalangan Bani Israel yang memang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ketika dia punya sifat ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi lapang,
maka Allah mengenal dia di saat dia berada dalam kondisi sempit. Perhatikan 3 orang ini, amalannya apa? Yang pertama, birrul walidain yang luar biasa. Baktinya sama kedua orang tuanya. Baktinya kepada kedua orang tuanya. Ketika dia dapati orang tuanya tertidur, dia tidak mau mengganggu istirahat kedua orang tuanya. Dan dia punya prinsip, ini saya tidak berikan ini susu ini kecuali untuk kepada kedua orang tuaku yang pertama kali meminumnya. Dalam keadaan keluarganya sudah merengek-rengek nangis supaya minta susu itu. Subhanallah. Dan hebatnya lagi, orang ini menunggu orang tuanya, bergadang dia semalaman itu sampai subuh, dalam keadaan dia pegang itu cangkir itu, tempat bejana itu, dia tidak tidur sampai bangun orang tuanya, baru dia berikan itu. Subhanallah. Dalam keadaan dia mampu kan untuk tidur saja dulu, atau dia berikan itu susu kepada dirinya dan kepada anaknya, dia mampu lakukan itu. Tapi karena baktinya kepada orang tua yang begitu luar biasa, maka ini dianggap sebagai amal soleh yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu ya, Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan dia. Makanya dia berdoa kepada Allah, jikalau ya Allah aku lakukan itu ikhlas karena mengharapkan wajahmu. Ini menunjukkan apa? Dipersyaratkan itu amalan bernilai di sisi Allah kalau memang kau lakukan betul-betul ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Lihat orang yang kedua. Orang yang kedua juga tidak kalah hebatnya. Dia punya sifat iffah, menjaga kehormatan diri. Dia tinggalkan perbuatan zina dalam keadaan dia mampu untuk lakukan perbuatan itu. Dia ceritakan kondisinya, seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan merupakan sepupunya dia, anak dari pamannya, seorang wanita yang merupakan anak dari pamannya, tapi dia cinta dengan orang itu. Maka ketika dia sudah sepakat dengan wanita tersebut, ketika dalam kondisi yang sempit, dia mau berikan bantuan tapi dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya. Maka ketika sudah mau terjadi, dia lapang untuk melakukannya. Tapi ketika diingatkan dengan Allah, langsung bergetar hatinya, dia tinggalkan semuanya. Maka ini amal soleh yang luar biasa. Dia mampu berbuat maksiat tapi dia tinggalkan karena Allah. Maka dia pun berdoa, jikalau itu semua ya Allah kulakukan ikhlas karenamu, maka selamatkan kami dari musibah yang menimpa kami. Dia jujur dan Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan doanya. Dan lihat orang yang ketiga. Orang yang ketiga punya sifat amanah yang luar biasa. Amanah yang luar biasa. Lihat, ketika dia menceritakan kondisinya, pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja, cuman 1 orang ada yang tidak sempat mengambil gajinya. Maka ternyata gajinya itu dia kembangkan, kemudian menjadi harta yang banyak. Tiba-tiba orang ini datang menagih gajinya. Nah, dalam kondisi dia kan mampu, kalau sekedar ya dia berikan gajinya yang dulu itu, tidak perlu dia sebutkan kan, tidak perlu dia sebutkan bahwa saya pernah mengembangkan gajimu ini kemudian jadi harta banyak, ambil semua itu. Tidak perlu dia berkata begitu kan, cukup dia berikan gajinya, selesai. Tapi orang ini punya sifat amanah, ini harta orang bukan harta saya. Maka dia ceritakan sesungguhnya hartamu dulu ku kembangkan sehingga menjadi harta yang sangat melimpah ruah, itu kambing, itu sapi, itu onta, semuanya milikmu. Dia berikan semuanya. Subhanallah. Maka dia pun berdoa kepada Allah, jikalau melakukan hal tersebut ikhlas, maka ya Allah selamatkan kami dari apa yang menimpa kami ini. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bolehnya seseorang terkadang berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal soleh. Nah, inilah bentuk tawassul yang disyariatkan, bertawassul dengan amal soleh. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan saya karena saya punya amal soleh yang begini dan begini. Dia mengadu kepada Allah, itu boleh. Itu namanya tawassul bil a'mali sholihah, bertawassul dengan menyebut amal-amal soleh yang dulu pernah dikerjakan. Misalnya dia sering puasa
ya, puasa sunnah banyak dia lakukan misalnya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan puasa sunnah yang saya kerjakan selama ini ya Allah, maka ya Allah berikanlah saya kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Itu namanya tawassul bil a'malis salihah. Dan hadits ini juga menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya seseorang berdoa kepada Allah di saat terjepit. Siapa yang bisa mengabulkan doanya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka jawablah, aku dekat, aku mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yukshifus su'." Siapakah yang mengabulkan doa bagi orang yang berada dalam kondisi yang terjepit kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan siapakah yang bisa menyingkap segala keburukan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya? Maka Allah berfirman, "A ilahun ma'allah?" Apakah ada ilah yang lain? Apakah ada sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ini para jamaah sekalian, keutamaan dan kemuliaan doa di saat-saat terjepit. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, dan dari sini juga kita bisa melihat keutamaan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi lapang, Allah akan kenal dia, Allah akan tolong dia di saat ia berada dalam kondisi yang terjepit. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kau berada dalam kondisi lapang. Maksudnya mengenal Allah di kondisi lapang, kau perbanyak amal soleh. Di saat kau lapang, kau perbanyak sedekah. Di saat kau kuat, kau perbanyak sholat, kau perbanyak puasa. Maka niscaya di saat kau lagi terjepit, di saat kau berada dalam kondisi sempit, Allah akan mengenalmu. Maksudnya Allah akan tolong kamu, Allah akan kuatkan kamu, Allah akan berikan bantuan kepadamu. Lihat orang-orang ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Dan dari sini kita bisa melihat karomah para auliaullah, karomah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka dan Allah khususkan kepada mereka. Ini kan hal yang luar biasa. Batu yang seperti itu belum ada burdusur pada zaman itu, Pak. Ini dengan kekuasaan Allah, batu tersebut bergeser dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Maka ini tidak lain dan tidak bukan ya kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kepada mereka-mereka yang ikhlas dalam beramal, yang mereka senantiasa punya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang mengenal Allah, yang mengenal dirinya, dan semoga itu kita bisa wujudkan dalam bentuk amal soleh, amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.